Besok atau lusa kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, apalah yang akan dikatakan kakak ini. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, apa yang akan aku katakan cinta? Aku bilang, welcome Jesus, I love you. Nah, gitu dia. Danish adalah seorang mualaf yang baru memeluk Islam. Seperti mualaf lainnya, Danish selalu dapat cibiran dari penganut agamanya dulu. Namun ia menjawab semua cibiran itu dengan sopan dan tenang. Nabi Muhammad apa pasti masuk surga? Kenapa masih didoakan umatnya ya sampai sekarang? Kasihan pengikutnya. Thank you ya Fakta 343. Banyak komentar ataupun pertanyaan soal surga ya. Pencari surga sejati si Fakta ini. Semoga apa yang kau cari kau dapatkan dan kau disegerakan ke sana. Cocok. Jadi kau usah khawatir. Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Sebenarnya memang surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya dialah yang menentukan siapa yang masuk dan yang tidak. Cuma di dalam agama Islam terpapar indah, terinformasikan, jelas dan akurat. Jadi bukan tanpa alasan kami punya rukun iman. Rukun iman kami yang keempat itu mengenai Nabi. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa Nabi? Jadi para Nabi itu adalah utusan, pilihan, tangan kanan ataupun kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memakai mereka dengan begitu saja? Hanya dengan moteng? Udah thank you? No. Tentu Allah memberikan reward kepada mereka. Dan itu bukan cakap-cakap aku doang. Itu tertulis di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Boleh kau baca ya, bahwa para nabi, para sadikin, para syuhada, orang-orang saleh itu tempatnya di surga. Dan ada lagi ayat yang menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk surga pasti. Itu ada di surat Al-Fatih ayat 1 sampai 3. Cek ya. Jadi semua terinformasikan dengan baik dan jelas. No worry. Oke, Beb. Jadi kenapa masih doakan? Apa yang salah dengan doa? Doa itu ucapan. Semua ucapan kita adalah doa. Ucapan-ucapan yang baik adalah doa. Ucapan-ucapan yang buruk juga doa. Yang kau maksud di sini aku yakin adalah salawat. Jadi bahwa kami umat Islam memang dianjurkan, disarankan untuk bersalawat kepada Nabi. Itu adalah bentuk rasa kagum, rasa hormat, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah mengatakan kepada para malaikat juga untuk bersalawat. Begitu cinta ya. Masuk gak? Masuk. Namun cibiran demi cibiran terus datang silih berganti. Tetapi cibiran itu justru malah memperkuat imannya dan membuatnya lebih yakin dengan Islam. Besok atau lusa kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, apalah yang akan dikatakan kakak ini yang mau menutup episode 15 sekian. Jadi aku bukan karena pengen kali membahas agama sebelumnya, cuman kita mau membalas komentar dirimu cinta. Jadi topik hari ini adalah tentang Yesus. Yesus bagimu adalah Tuhan, bagiku hanya adalah utusan. Imanilah bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu, dan aku mengimani bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhanku. Begitu, kita nggak boleh saling memaksakan karena itu tidak akan ada titik temunya. Masing-masing kita punya alasan. Aku tidak mau membahas alasanmu, aku membahas alasanku sesuai dengan isi Alkitab kan. Jadi ayat yang hari ini aku sampaikan berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Itulah saking banyaknya ayat di Alkitab itu yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Ini yang pertama, yaitu dari masyarakat ramai, yang kedua dari murid Yesus sendiri, dan yang ketiga dari mulut Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah nabi. Yang pertama, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, beliau dielu-elukan oleh masyarakat ramai ya kan, sampai dibentangkanlah kain-kain red carpet lah istilahnya kalau sekarang ya kan. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Kemudian ada yang bertanya, siapa orang ini? Katanya, kok heboh kali kalian gitu lecehnya kan. Kemudian masyarakat ramai itu mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu dari masyarakat. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu dari murid Yesus. Yang ketiga, ketika Yesus kembali dari Kapernaum pulang kampung dia ke Nazaret, datanglah orang-orang kampung ya kan, kawan-kawannya lah atau bapak-bapak di situ yang kenal dengan beliau. Katanya, kau buatlah dulu mujizat-mujizat seperti yang kau lakukan di Kapernaum itu. Udah tersiar kali namamu di sini coy, gitu lecehnya kan. Terus apa kata Yesus? Tidak ada seorang nabi pun
yang dihargai di tempat asalnya. Gitu kata Yesus, itu dia cinta. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dan memang sudah ditakdirkan dan diberikan kesempatan kepada diriku untuk mengenal suatu agama yang sangat sempurna, yang mensupport, yang mendukung alasan ini, di mana di dalam agama Islam mengimani juga bahwa ada seorang nabi yang lahir dari perawan suci, di mana tanpa hubungan suami istri begitu. Dan di dalam Islam juga mengimani bahwa beliau akan datang kedua kali, ya kan? Sehingga aku semakin cinta dengan agama Yes, right, inilah dia. Beda Yesus dengan Isa katanya, kan? Ada yang bilang kayak gitu. Yesus lahir di kandang domba, Isa di pohon kurma. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, tapi dikatakan diletakkan di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan dan minum domba. Bisa aja ada itu di bawah pohon kurma, ya kan? Masuk nggak? Masuk. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, apa yang akan aku katakan? Cinta. Aku bilang, welcome Jesus, I love you. Nah, gitu dia. Danesh sangat paham bahwa komentar itu hanya sekedar komentar. Danesh pun menanggapinya dengan tenang dan canda tawa. Maaf, seandainya dirimu diuji dengan hidup susah atau materimu nggak seperti sekarang, apakah Anda masih istiqomah? Kayak Rahab namanya dia. Thank you Rahab. Pertanyaannya, jawabannya adalah insya Allah istiqomah. Kok susah sekali mikirin materiku, ya kan? Jadi ketika seseorang itu sudah masuk Islam, benar-benar menyerahkan dirinya, hatinya, hidupnya ke dalam Islam, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya Islam, yang menyerahkan, berpasrah itu udah slow aja Nabi itu. Jadi ketika kayak kalbu dia nggak akan sombong. Ketika kalbu dia tidak akan putus asa. Jadi akan tetap istiqomah gitu. Karena istiqomah ini artinya konsisten, ya kan, berdiri yang teguh, ya kan. Jadi teman-temanku yang mualaf, marilah kata orang, ya, karena kan banyak loh komentar-komentar orang sama kita dilihatnya setelah mualaf atau pada saat kita akan mualaf, hidup kita lebih baik secara ekonomi, bilangnya gara-gara harta kita mualaf. Ketika dilihatnya kita punya suami contohnya ya, gara-gara cinta katanya, kan, gara-gara lato-lato katanya, kalau tengoknya agak gagah dia kan, gara-gara lato-lato katanya, ya kan. Terus kalau misalnya dilihat kehidupan ekonomi kita merosot, itulah udah dikena ajab dia katanya, dari hukum dia, tumpur dia kan, itu katanya orang. Jadi komentar orang selalu aja lewatkan, yang penting hati kita tetap istiqomah, tetap konsisten, ya kan, konsisten dalam paling utama itu, ya kan, konsisten di dalam keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu yang pertama. Contohnya konsisten juga kita. Kalau kayak aku inilah ya, aku sudah mulai berhijab konsisten. Nah, aku berhijab, jangan aku berhijab supaya dibilang orang soleh atau soleha gitu, ya kan, supaya dibilang cantik kali berhijab, jangan. Tapi memang karena sudah sadar gitu lah, ya, karena sudah bersandar gitu. Terus jalan kita pula ya beribadah supaya dibilang orang, oh dia pergi kalian ke masjid ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain supaya dipuji orang. Ya, tapi itu dari kita, bukan untuk Allah juga, untuk kitanya itu semua, kitanya itu, ya kan. Sudah sih masuk jadi cinta. Insya Allah istiqomah, ya. Insya Allah bukan mudah-mudahan artinya. Jangan pikir besti-bestiku seberang sana, pikir mudah-mudahan, enggak. Dengan izin Allah, ya. Karena kami dikatakan, janganlah katakan aku akan melakukan ini besok. Enggak boleh kita, itu untuk kesombongan. Kalau aku pasti begitu, besok pasti begitu. Di Al-Kahfi aku dia ada dikatakan tuh 2024. Tapi kapan lagi? Insya Allah, dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, karena hanya Dia yang punya kepastian. Masuk lagi.